merecord ya. Oke, sudah. Sudah merecord ya. Oke, teman-teman, mohon maaf saya baru merecord. Jadi teman-teman nanti bisa lihat yang sudah saya oret-oret ini gitu ya. Nah, oke, next nomor berikutnya kita lihat ya. Nomor 8, teman-teman wajib untuk tahu bentuk-bentuk tabel, mulai dari tabel dari awal sampai dia menjadi laporan keuangan. Harus tahu laporan keuangan itu ada berapa, ya. Mulai dari neraca bentuknya seperti apa, laba rugi income statement bentuknya seperti apa, ya, sampai neraca lajur harus tahu bentuknya seperti apa. Kalau nggak tahu, buka laporan keuangan lagi ya. Oke, sekarang kita lihat kalau ini bentuknya apa teman-teman, langsung saja. Jurnal umum. Jurnal umum, oke. Jurnal umum. Benar ya. Oke, teman-teman, saya mau tanya, kalau ledger ini karena sekarang kita akuntansi prakteknya rata-rata pakai bahasa Inggris, teman-teman biasakan juga in English. Kalau buku besar apa tuh namanya? Nama lainnya buku besar apa teman-teman? Ini sekalian saya ajar ke teorinya sedikit nih. Buku besar bahasa Inggrisnya ledger, teman-teman ya. Terus kalau yang jurnal umum apa? Ayo. Ayo teman-teman yang dari mana? Yang dari pendidikan. General ledger, general ledger atau general journal juga boleh. Neraca saldo apa? Neraca saldo, ayo. Boleh di open mic-nya, saling diskusi. Kalau cuma diam-diam nanti nggak nyampe. Neraca saldo apa? Trial balance. Oke, good ya. Neraca lajur apa? Neraca lajur worksheet atau kalau kalian bilang kertas kerja. Ya. Kalau buku besar pembantu. Kalau buku besar pembantu ada dua ya, ada account payable ledger, ada account payable account receivable payable gitu ya, ledger gitu ya. Jadi tergantung dia pembantu apa, pembantunya account payable kah ya, atau pembantunya account receivable ya. Gitu. Kalau ini utang, kalau ini apa? Piutang. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, coba yang nomor 9 dianalisa. Coba dianalisa dulu terus jawab. Saya coba mau lihat grup oke, ini dasar ya teman-teman ya. Oke, good. Maaf, saya nggak bisa lihat kolom chat teman-teman karena saya pakainya Google Meet. Jadi kalau misalnya mau jawab nanti langsung open mic aja gitu ya. Oke, Kak Miftahul Oke, Febriana A. Oh, ada yang A juga ya. Oke, coba kita cek. Oke, sekarang di sini dia bilang PT Rahmat Jaya melakukan pembelian perlengkapan dan peralatan salon masing-masing 1 juta dan 10 juta secara tunai, teman-teman. Nah, tipsnya seperti ini, teman-teman itu harus buat jurnalnya dulu. Kalau yang masih baru ya, yang misalnya nggak tahu kalau misalnya dibuat-buat seperti ini, cara tipsnya itu kalian oret-oretan jurnal dulu. Saya rasa nanti kalau kalian tes, itu dikasih kertas buram gitu ya. Dikasih kertas buram, kalian buat dulu kayak gitu ya. Dia bilang di sini bagaimana jurnal yang tepat. Karena dia bilang di sini ya perlengkapan peralatan masing-masing 1 juta dan 10 juta secara tunai. Berarti langsung kasnya berkurang atau bertambah? Ayo. Berkurang, teman-teman. Di sini karena ini bentukannya aset ya, teman-teman, berarti bertambah. Berarti perlengkapannya bertambah, peralatannya bertambah
Kita cari. Berarti yang mana? Ayo. A. Yang A, perlengkapan harta bertambah, peralatan bertambah, dan kasnya berkurang. Gitu ya. Sama ini juga teman-teman nanti biasa ada teorinya. Kalau yang perlengkapan masuk kategori apa? Aset apa? Fixed or current? Current. Current. Kalau yang peralatan? Fixed. Pintar. Oke, ini fix, ini masuk current, teman-teman gitu ya. Kalau fix dia ada penyusutannya, teman-teman ya. Oke, ini saya singgung-singgung langsung ke sana karena saya nggak bahas teori ya. Oke, next nomor 10. Nomor 10 coba dianalisa lagi. Dia bilang di sini adalah bagaimana pengaruh akun yang tepat untuk PT Rahmat Jaya. Berarti kita lihat nih, menerima pelunasan piutang. Piutang ini apa kategorinya akunnya? Aset. Kategorinya aset. Nah, berarti kita harus tahu dulu pada saat menerima pelunasan utang ya, kita ya dapat uang berarti akunnya adalah cash pada piutang gitu ya. Nah, ini sifatnya bertambah, ini sifatnya berkurang, sama-sama aset gitu ya kan. Nah, ini debit, ini kredit. Nggak bingung ya. Nah, jadi ini kasnya bertambah di sebelah debit. Oke, kalau ini piutang bertambah 2 juta debit, salah ya. Ini kas berkurang, salah. Piutang salah. Berarti yang tepat yang A. Gitu. Ya, nilainya kan 2 juta. Oke. Gampang ya? Next. Pada 19 Maret, PT Rahmat Jaya membayar sebagian utang kepada kreditur sebesar 500.000. Transaksi ini pada persamaannya seperti apa? Nah, sama kalau misalnya kalian bingung melihat yang seperti ini kayak mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip nih jawabannya. Ya, kembali lagi saya bilang buat coretan jurnal sedikit gitu biar kalian tahu gitu ya. Dia bilang Rahmat Jaya membayar sebagian utang kepada kreditur. Berarti kalau kita bayar utang kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Kurang. Berarti utang di debit ya. Utang pada kas. Ini sifatnya berkurang, ini sifatnya berkurang ya. Gitu ya teman-teman ya. Berarti aset kas dan utang usaha sama-sama berkurang masing-masing berapa? 500. Berarti jawabannya yang D. D, pintar. Oke, nomor 12. Tuan Rahmat membuka usaha salon kecantikan. Rahmat Salon dengan menginvestasikan uang tunai sebesar 30 juta, peralatan salon senilai 15 juta. Transaksi tersebut pengaruhnya dalam persamaan dasar akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi apa nih? Coba kita analisis lagi, teman-teman. Coba kita lihat bahwa dia bilang dia buka salon. Dia punya uang tunai sebesar 30 juta. Oke, berarti apa kalau disetorkan uang? Kas ya? Bertambah. Oke, kasnya bertambah. Alhamdulillah. Kemudian apalagi yang bertambah? Peralatan. Peralatan. Oke, good. Peralatan pada apa? Modal. Oke, gitu ya teman-teman ya. Berarti kita lihat nih, kita cocokkan mana yang tepat antara A, B, C, D, E ini. Ya. Coba kita lihat. Yang mana? Ini kalau yang A kita lihat kas bertambah 30 juta. Bentar biar nggak bingung. Ini 30 juta, peralatannya 15 juta, ini 45 juta. Kita lihat yang A kas bertambah 30 juta, peralatan salon modal bertambah 30 juta. Yang A benar atau salah ini? Salah. Karena salahnya di mana? Coba lihat. Salahnya di mana? Yang modalnya itu Modal. 5 juta. Oke ya. Padahal modalnya senilainya 45 juta. Yang B kas bertambah 30, salon 15 dan modal 45 juta. Pintar ini benar ya. Yang B. Oke, next yang 13. Kalau sudah dapat yang benar berarti nggak usah cari lagi nih kenapa salah gitu ya. Ngabisin waktu. Oke, nomor 13. Berisikan kumpulan akun. Oh, ini kita menganalisis apa dia bilang ini. Berdasarkan ciri-ciri di atas, dia ini apa maksudnya? Oh,
Soalnya gimana maksudnya? Apakah yang dimaksud berdasarkan ciri-ciri di atas? Oh iya, tabel apa maksudnya dia itu? Buku besar. Buku besar. Buku besar. Buku besar, pintar dari sini. Dari nomor 1 aja udah kebaca ya. Berisikan kumpulan akun yang bersumber dari jurnal-jurnal. Jadi buku besar itu atau ledger ini adalah untuk mengklasifikasikan apa? Klasifikasikan apa? Akun Akun yang ada di jurnal. akun, pintar ya. Jadi satu akun, satu buku besar gitu. Oke, dari statement nomor 1 sudah merujuk kepada ledger, yaitu buku besar. Oke. Next, number 14. Oke, ini apa? Buku besar. Buku besar. Buku besar. Oke, pintar. Next, 14. Melakukan pembelian peralatan kantor seharga 3 juta dibayar tunai dan 15 juta 1.500.000 dan sisanya dibayar kemudian. Oke, dibayar kemudian nih. Kalau ada dibayar kemudian ini sifatnya accrual basis teman ya. Accrual basis. Jadi harus tahu bedakan mana accrual basis, mana cash basis. Nah, coba kira-kira ini apa nih akunnya? Coba dijawab. Berarti kalau kita jurnal gimana ini dia? Kita jurnal, berarti yang masuk di debit apa? Peralatan kantor. Peralatan. Oke, kreditnya? Kas Kas. 1.500.000 sama utangnya 1.500.000. Oke, dan utang. Oke, silahkan dianalisis. Enak kan kalau sudah kita oret-oret kayak gini, ibaratnya matematika lah, kita pakai rumus, ini kita oret terus sesuaikan aja ke sininya, gitu ya. Biar jangan milih langsung-langsung gini, nanti kalian keliru gitu ya. Nanti kalian, soalnya nih beda-beda tipis nih, ada yang minus, ada yang plus, takutnya nanti kalian keliru mencetnya. Soalnya mirip-mirip, gitu ya. Jadi yang mana? Peralatan kantor bertambah 3 juta. D. Ya. Kasnya berkurang 1.500.000 dan utang berkurang, berarti yang D. Oke, teman-teman, mungkin di sini masih ada yang mikir, kenapa kok itu berkurang itu pertama masih ada? Coba. Enggak apa-apa, angkat tangan biar saya pelan-pelan. Ada masih meraba ke sana? Enggak ya? PDA-nya oke ya? PDA-nya yang A sama dengan U plus E ini oke kan? Oke ya, saya nggak ngajarin itu lagi, saya nggak ngajarin rumus 5 jari lagi, ya. Saya nggak ngajarin AUMPB karena kalian sudah ada basicnya. Oke, coba yang ini. Ada nggak di sini yang belum tahu ini rumus 5 jari? Ada nggak? Oh, Fazrina, angkat tangan. Silahkan, ada apa Kak Fazrina? Ada apa Kak Fazrina? Kak Irma? Oh, Kak Irma silahkan. Kenapa? Ini yang raise hand kenapa Kak? Silahkan. Nanti open. Soalnya saya alihnya saya pakai Google Meet, saya langsung ke browse-nya. Saya nggak lihat Google Meet-nya. Saya lihat ke soal. Jadi kalau mau ngomong langsung aja ya. Oh. Jadi yang nomor 15 Ya, kenapa? itu jawabannya bukan D. Yang nomor 15. Iya. Ini. Iya. Karena di situ utangnya kan bertambah. Iya, benar. Utangnya bertambah. Iya. Kalau yang E kan utangnya berkurang. Ya, sorry. Ini salah pencetat ini. Ini tadi apa nih? Saya terlanjur coret duluan. Sorry, bentar ya. Saya coret ini jadi ketiban dia. Bentar, saya coba hapus dulu. Bener nggak? Oh iya, ketutup, sorry. Iya, benar kakaknya ya. Jadi ini peralatan sifatnya bertambah, ini berkurang, ini bertambah ya. Jadi yang mana nih yang bertambah? Oke, berkurang gitu ya. Jadi teliti teman-teman ya. Ini bertambah. Oke, benar. Oke, terima kasih Kak. Siapa tadi? Widi. Kak Widi. Oke, pinter. Makasih Kak Widi koreksinya. Ini gara-gara kecil gini teman-teman nanti kalau tes gitu ya, lihat nih yang kecil-kecil kayak gini nih. Ya, bikin apa namanya? Mistake-nya kita kadang-kadang
kelewat gitu ya. Jadi teliti lagi ya. Memang anak akuntansi harus teliti. Oke, thank you Kak Widi. Oke, lanjut ya. Oke, coba kita lihat lagi. Perhatikan para pemakai informasi keuangan berikut. Teman-teman, para pemakai informasi keuangan, ini memang kebijakannya di S1, tapi anak SMK itu harus tahu bahwa mereka buat laporan keuangan itu nanti dibaca sama siapa, yaitu pihak internal dan eksternal ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang dibilang pihak manajemen, berarti pihak manajemen ini pihak internalnya gitu. Coba yang mana? Yang D. Yang D, 3 dan Ya, yang D. 6 ya. Ini sebagai investor eksternal ya, ini X. Pihak perpajakan X. Kepala bagian keuangan ini X, ini X ya. Ini in. Oke, gitu pintar. Ini kita lebih teliti lagi ya kalau ada angka-angka ya, karena tadi kecil-kecil sekali tulisannya, maaf. Nomor 17, kita lihat. Pemakai informasi akuntansi yang ingin mengetahui keadaan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas perusahaan. Ya, dalam rangka memberi pinjaman nih ke orang lain. Teman-teman ini juga tahu ya, pernah dengar nggak likuiditas, solvabilitas, rentabilitas? Ini adalah salah 3 dari rasio keuangan ya, teman-teman. Oke. Kalau likuiditas ini untuk kita tahu nih ya, seberapa liquid ya, liquid perusahaan itu untuk bisa membayar utang jangka pendeknya ya, dengan apa? Dengan aset lancarnya. Contohnya dia seperti apa? Ya seperti quick ratio, cash ratio, current ratio ya, itu bentukannya dia. Ya. Kalau solvability dia untuk melihat nih sejauh mana dia bisa utang-utangnya ini dengan misalnya aset yang dia punya ataupun dengan modal yang dia punya. Contohnya seperti apa? Debt to asset ratio ya, sama juga debt to equity ratio kayak gitu ya. Nah, kalau rentabilitas ini dia lebih ke bagaimana aktivitas perusahaannya gitu ya. Biasa ini juga bisa dipakai dengan yang profitabilitas tuh teman-teman ya, atau biasa kita sebut dengan ROA, ROE, return on asset, return on equity. Coba yang nomor 17 yang mana? Yang D, pihak kreditur. Yang pihak kreditur, benar. Yang pihak kreditur contohnya yang perbankan, gitu ya. Oke. Nomor 18. Prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa pendapatan, nah ini saya sudah coba jelaskan tadi di awal juga. Apa nih? Ya. B, akrual basis. Oke, accrual basis ya, basis. Basic. Basis. Enggak Kak, maaf kesentuh. Oh, maaf. Oke. Ya, saya sesekali lihat lihat kolom chat ya. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, masih ada yang bingung nggak antara cash basis sama accrual basis, teman-teman? Ya, accrual basis. Jadi intinya kalau cash basis ini dia hanya mengakui pendapatan dan beban itu ya, teman-teman, pada saat dia mengeluarkan cash ya, gitu. Pada saat dia mengeluarkan duitnya tadi, cashnya. Sementara ini tidak. Jadi langsung diakui. Makanya dia kadangkala muncul yang namanya piutang, muncul yang namanya BYMHD atau yang disebut dengan accrued expense. Nah, apa ini accrued expense? Contohnya kalau kalian dulu belajar, kalian bilang itu utang gaji lah, utang listrik dan air lah, BYMHD. Nah, itu adalah accrued expense.
Oke. Oke, next. Nomor 19. Contoh ringkasan transaksi yang mengakibatkan perubahan pada satu ruas yang sama terurai pada poin mana? Coba. Maksudnya satu ruas yang sama, teman-teman. Ya. Satu ruas yang sama di sini berarti dia mengacu sama yang mana? Ya, kalau dia berkurang, berkurang semua. Coba kita analisis dulu. Ya, siapa tadi? C1, 3 dan 4. 3 dan 4. Kak, siapa itu tadi? Halo? Saya, Kak. Miftahul Jannah ya? Miftahul siapa tuh? Miftahul Musaidah. Oke, Kak. Good. Kapan tesnya, Kak? Oke, kita lihat ya. 3 dan 4. Itu benar, 3. Kita lihat. Perusahaan menerima kontan pelunasan tagihan dari langganan. Berarti kalau kita menulasi ini pelunasan tagihan dari langganan berarti apa tuh jurnalnya? Kak Miftahul. Gak apa, jawab aja teman-teman yang bisa biar ini merefresh lagi, karena kalau ini praktisnya, kalau apa namanya learning by doing, praktisnya harus dipermantap biar oke gitu ya. Karena kalau yang 3 perusahaan menerima kontan pelunasan dari langganan, berarti kan kita berarti gini ya, gini ya, piutang gitu ya, bener nggak Kak? Terus kalau yang 4-nya, apa? Perusahaan membeli perlengkapan nih dari toko Anyar 300.000 secara tunai. Gimana teman-teman? Perlengkapan debit kas kredit. Nah, perlengkapan ada. Oke, kenapa dibilang satu ruas? Karena ini semua sama-sama kategorinya aset. Aktiva, pintar, mau bilang aktiva kah, mau bilang aset kah, mau bilang harta kah, jangan bingung, sama aja nama panggungnya gitu ya. Mau dia bilang utang, mau dia bilang liabilitas, mau dia bilang kewajiban, sama aja utang. Mau dia bilang modal, equity, ekuitas, sama aja modal gitu. Jadi nggak usah bingung kalau masalah-masalah nama-nama panggung ya. Itu ya teman-temannya. Kenapa dibilang satu ruas? Karena ini pengaruhnya cuma di satu sub item, yaitu aset. Dia tidak mempengaruhi U, tidak mempengaruhi E. Oke. Jadi jawaban tepat tadi Kak Miftahul Musaidah benar, yang Charlie. Itu. Next, nomor berikutnya. Tanggal 2 Desember 2016, perusahaan menerima pendapatan sebesar 27 juta. Analisis dari transaksi ini adalah apa? C. C. Oke, ya kita lihat yang C. Yang lain ada tanggapan? Benar ya yang C, karena dia bilang menerima pendapatan 27 juta. Ya, berarti kalau kita jurnal ini adalah kas ya pada pendapatan. Gini jurnalnya dia. Jadi kas bertambah debit, pendapatan bertambah di kredit, ini sama-sama bertambah. Gitu. Benar C. Nomor berikutnya. Bentar, saya minum dulu ya. Coba baca dulu soalnya. Tanggal 12 Januari 2009 diterima pendapatan jasa sebesar 6 juta. Di layar saya apa ini yang terpampang nyata? Masih soal ya? Oke, 6 juta dari jumlah tersebut baru diterima secara tunai 2,5 juta, sisanya dibayar kemudian. Oke, kalau dia bilang dibayar kemudian begini, berarti apa yang timbul? Piutang.
piutang. Oke, good. Jadi kalau kita jurnal gimana? Berarti ada kas, Debit. utang, sama Pendapatan. jasa. Kasnya dia terima 2,5 juta, sementara ini ada berapa? 6 juta. 3,5 juta. 5 itu ya. Oke, gitu teman-teman. Jadi cocok kan deh di sini gitu. Yang mana yang cocok? Kas di debit 2,5, di utang. Oke, good B ya. Ini benar, ini juga benar. Oke. Ada yang mau tanya? Lanjut ya. Oke, berikutnya 22. Pembelian peralatan kantor seharga 3 juta dibayar tunai 1,5 juta dan sisanya dibayar kemudian. Transaksi di atas dalam persamaannya apa? Teliti lagi. Peralatan kantor debit, kasnya kredit berkurang 1.500.000, terus utangnya bertambah 1.500.000 kredit. Oke, peralatan ya pada kas dan pada utang. Ini sifatnya dia bertambah, ini sifatnya berkurang, ini sifatnya bertambah. Gitu ya. Yang mana berarti? Ini Yang D. 3 juta, yang ini 1,5 juta, yang ini 1,5 juta. Yang D, pintar. Betul ya, teman? Yang lain bisa ngikutin? Bisa ya? Atau kecepatan? Bisa ngikutin teman-teman? Bisa. Oke, Kak Febriana. Wah, semangat banget. Capital caps lock lagi. Bisa, Kak. Sebentar, ini 20 soal kalian try out ya. Kalian harus pikir sendiri lagi. Saya kasih soal tambahan tuh. Karena kalian kemarin udah yang beli kelas yang ini kan, saya bilang plus tryout, tapi kalau udah tryout duluan nanti kalian tambahan lagi tryout, kalian kerjakan habis kita kelas ini. Yang nggak bisa ngikutin siapa? Coba biar saya bantu, biar dapat insight-nya. Coba kasihan nanti kalau misalnya kita kecepatan ya, kan sama-sama mau tes ya. Jadi kita sama-sama membantu gitu. Bisa semua teman-teman? Cantik-cantik ini cewek semua nih kayaknya. Ada yang cowok enggak? Enggak ada cowok ya. Saya aja cowok di sini. Oke. Lanjut. Sampai mana tadi saya? 23. Oh ya, saya mau tanya dulu nih. Yang ngajar di SMK, siapa? Yang ngajar di SMK akuntansi. Ada nggak? Bukan SMA ya, bukan SMA. Yang ngajar di SMK jurusan akuntansi. Ada teman-teman? Yang jadi honor kah? Yang punya jadi guru pembantu kah di sana? Oh, Kak Amalia. Wah, SMK mana Kak Amalia? SMK Negeri 7 Yogyakarta, Kak. Wah, ngajar mata kuliah kelas berapa? Dasar akuntansi. Oh, kelas 10 berarti ya? Ya, Oh iya, oke. Good. Berarti Kak Amalia, oke, good luck besok ya tesnya ya. amin. Terima kasih, Kak. Oke, Semoga ya, semangat. lulus. Ya. Recordnya maksudnya nanti recordnya ini dikirim hanya kepada yang sudah pesan kelas. Kalau yang tryout nggak dikirimin. Ya, dikirimin ya. Oke, lanjut. 23. Tanggal 2 Februari 2016, Bengkel Bambang meminjam uang di bank sebesar 5.750.000. Transaksi ini mengakibatkan perubahan aset dan liability. Ya. Yaitu mana? Coba analisa lagi. Dia meminjam uang nih sebesar 5 juta. Berarti yang bertambah apanya? Kalau minjam uang kita. Apa teman-teman? Sama utang. Kas ya. Teman-teman pernah ditanyain nggak sama siswanya? Kak, kalau kita misalnya punya saldo pay letter, kita punya saldo kartu kredit itu sekian puluh juta. Itu bisa kita akuin sebagai aset nggak, Kak? Kan rumusnya A sama dengan U plus E, itu kita bisa masukkan ke aset kita nggak itu utang-utang itu?
Ayo, gimana kakak jawabnya kalau ada siswa nanya kayak gitu gimana? Nggak bisa. Karena kenapa kak? Tuh tinta saya habis kan? Soalnya walaupun kewajiban tapi belum jadi hak Nah, perusahaan itu ataupun pribadi. belum jadi hak milik kita kecuali tadi misalnya kartu kreditnya atau saldo payletternya dipakai buat beli aset, misalnya dipakai buat kegiatan operasional. Nah, itu baru ya kita bisa akuin sebagai aset. Tapi kalau dia masih ngendap di kartu kreditmu, masih ngendap di saldo paylettermu biar sekian puluh juta, nggak bisa diakuin sebagai persamaan A sama dengan U plus itu E itu. Karena kenapa? Karena belum digunain gitu. Oke, jadi ini apa jawabannya? Apa jadi jawabannya teman-temanku? Yang ini bertambah, ini juga bertambah. Berarti jawabannya yang char. C. Oke. Berikutnya. Pada 30 Mei 2014 diterima sebagian tagihan dari pelanggan sebesar 350.000. Pengaruh transaksi ini pada PDA. Apa nih persamaan akuntansinya? Alhamdulillah. Sebagian tagihan, oke, 350.000. Berarti jawabannya kita terima uang ya teman-teman ya, kas pada utang ya. Oke. Ini dua-duanya satu ruas nih kalau kita disuruh analisis satu ruas lagi. Ini sifatnya bertambah, ini sifatnya berkurang. Jadi yang benar yang mana? Yang E. Yang E, good. Berikutnya, ayo, mengirimkan nota debit. Berarti kalau dia bilang seperti ini, berarti dia ada melakukan retur, teman-teman, pengembalian. Ya, dia melakukan pengembalian barang. Gitu. Berarti kalau pengembalian kita harus catatnya ke dalam apa? Jurnal Jurnal umum. Pintar. Ya. Oke, next 26. Rahmat Jaya merupakan perusahaan jasa apa nih? Tunggu kok banyak banget kata-katanya. Bentar, analisis kata-katanya. Merupakan perusahaan jasa di bidang periklanan pada tanggal 1 Desember 2022 perusahaan menerima iklan yang akan ditayangkan setiap hari Minggu, yaitu pada 4, 11, 18, 25 Desember 2022. Ya. Coba dia bilang lagi tanggal 1 dan 8 Januari 2023 ya. Di sana dia bilang apa? Perusahaan tersebut mencatatnya sebagai iklan di karena ini dia bilang dia perusahaannya, teman-teman. Dia perusahaannya, dia mencatat iklan diterima di muka. Nah, ini ibaratnya macam-macam. Kalau perusahaan itu bisa bentuk DP, ibarat uang muka atau pendapatan diterima di muka. Itu maksudnya klasifikasinya di mana dalam neraca? Kewajiban lancar. Paham? Paham nggak? Makanya ini kita catatnya secara akrual nih, teman-teman. Kemudian kita lihat lagi di sini. Dia bilang senilai di sisi kredit. Nah, karena memang utang itu kan bertambah di sisi kredit. Ya enggak? Sehingga pada jurnal penyesuaian akun iklan diterima di muka sisi debit senilai 36 juta. Saldo akun tersebut adalah ini kita dikasih statement nih, teman-teman. Kita dikasih statement, ya. Menurut kalian yang kemarin jawabnya apa? Kita coba kita analisa dulu. Di sini ada iklan, dia perusahaan periklanan. Iklannya itu kan 6 kali tayang. Senilai berapa? 54 juta. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat lagi
dia bilang 1 Desember dia mencatat iklan dibayar di muka senilai 54 juta di debit, ya toh. Nah, per 31 Desember atau penyesuaian adjustment, dia mencatat iklan dibayar di mukanya senilai 36 juta di kredit. Berarti sudah kepake, ya kan? Jadi harga iklan sekali tayangnya rumusnya gimana berarti? Berarti harga iklan tayangnya berapa, teman-teman? Iklannya. Berarti total pembayarannya, ya kan, dibagi dengan jumlah tayang. Berarti 54 juta dibagi sama 6, berarti 9 juta per sekali tayang iklannya. Artinya apa? Artinya iklan tersebut senilai ini 9 juta sekali tayang. Gitu. Berarti dia iklan dibayar di mukanya, jurnalnya gimana di awal mencatatnya? Ini pendekatan apa? Pendekatan neraca ya ini ya. Pendekatan utang. Berarti dia catatnya gimana, teman-teman? Masih ingat yang seperti ini nggak? Ingat nggak kalian? Kayak misalnya pendapatan diterima di muka, sewa diterima di muka, kayak gitu-gitu. Ini iklan diterima di muka karena dia bidangnya iklan usahanya. Ingat nggak? Pernah ketemu soal kayak gini nggak, teman-teman? Halo? Pernah, iya betul ya. Ini kadangkala menjebak kalau kita nggak teliti, teman-teman. Pernah ya? Oke, good. Nah, jadi kalian kemarin jawabnya apa, teman-teman, kalau yang seperti ini? Yang B ya, betul, yang B. Benar, karena Perusahaan Rahmat menggunakan pendekatan neraka lagi. Neraca ya, karena kenapa? Gini, saya logikakan ya. Karena pada saat transaksi, kita jurnalnya gimana, teman-teman? Pada saat transaksi. Ayo, pada saat transaksi kita gunakan gimana jurnalnya? Pada pertama kali dia terima pembayaran. Kas, pada apa? Ayo, iklan diterima di muka. Diterima di muka. Berapa nilainya? 54 juta. Nah, makanya dia bilang di sini ya. Makanya dia bilang di sini itu mencatat iklan diterima di muka 54 juta di sisi kredit. Benar. Nih, iklan diterima di muka 54 juta di sisi kredit. Ya. Kemudian karena dia sudah kepake nih, berapa kali kepakainya, teman-teman? Berapa kali? 4 kah? 4 kali, 9 kali 4 berapa? Benar nggak 36 ini? Atau saya yang salah? Benar? Ini nggak ada suaranya, saya nggak bisa. Coba bersuara dong, cewek-cewek. Nah, ya. Oke, benar ya. Kak, kemarin di soal tryout-nya tulisan pendekatannya pendapatan. Oh iya. Nggak apa-apa. Berarti kalau kakak udah jawab yang B, benar udah berarti ya. Mungkin dikoreksi. Oke, jadi gini ya, nggak usah bingung teman-teman ya. Jadi 36 jutanya tadi benar. Makanya kita debitkan. Jadi ini kali 4, jadinya nilainya 36 jetong gitu ya. Nah, makanya di sini dia bilang lagi akun iklan diterima di muka di sisi debit senilai 36 juta. Karena gimana kita pada saat penyesuaiannya? Ayo, penyesuaiannya jurnalnya gimana? Penyesuaiannya. Ayo, iklan kita harus, kan sudah dibayar, sudah kita akui nih pendapatan kita diterima di muka pada apa, Cinta? Pada pendapatan jasa. Nah, di sini baru kita mengakui pendapatan jasa. Ya, jadi benar nih iklan di muka 36 juta senilai itu di sebelah debit. Jadi benar ya. Oke. Nomor berikutnya coba. Pada kertas kerja CV. Wih, banyak sekali orang. Ya, silahkan bicara. Ya, kenapa Kak? Yang tadi bunyi angkat tangan, kenapa? Oh, enggak, saya kira ada yang tanya. Lanjut.
Lanjut, cewek-cewek. Oke, pada kertas kerja, kita masih banyak nih, masih setengah lagi nih. Belum lagi kalian mau try out lagi. Lanjut, lanjut. Oke, semangat sekali Kak Febriana ini. Pada kertas kerja CV Rahmat diketahui saldo beban perlengkapan 500.000, pendapatan jasa sebesar 8.400.000. Ayat jurnal untuk menutup akun tersebut apa? Ayo. Coba dianalisa dulu. Yang lain? C. Oke, yang lain apa? Yang lain cewek-cewek ada yang sama atau yang beda? Teman-teman, kalau jurnal penutup, saya mau tanya, jurnal penutup itu yang ditutup apa? Akun apa, teman-teman? Akun real atau akun nominal? Coba saya tanya, siapa bisa jawab? Yang ditutup itu akun real atau akun nominal, teman-teman? Nominal. Nominal, oke, good. Saya kesini dulu. Saya mau ke teori dulu ya, biar nggak bingung nanti. Akun nominal. Akun nominal ini apa saja? Pendapatan, beban. Oke ya, pendapatan dan sama ada apa lagi? Yang pengubah modal itu disebut apa? Oke. Oke, prive. Kalau akun real itu apa saja? Harta, utang, dan modal. Oke, teman-teman, kalau yang akun-akun kayak begini nggak bingung kan ya? Dia bertambah ini di mana gitu, dia di sini, dia di situ. Oke? Aman? Yang lain dulu yang mau bertanya, siapa nih? Coba yang lain dulu biar bisa sama-sama melaju. Yang dari perbankan tadi siapa? Yang dari perbankan, teman-teman? Halo, ha? Nah, benar tadi jawabannya Kak siapa tadi? Saya dengar kayak dia bilang C, Kak. Nah, itu benar ya. Karena kenapa, teman-teman? Kalau beban ini kan dia saldo normalnya di mana? Jawab. Di debit. Kalau kita mau tutup, kita alihkan dia ke kredit dengan melakukan pengikhtisaran laba rugi. Gitu ya. Jadi ikhtisar laba rugi pada beban-beban bebas. Beban apapun, beban hidupkah, beban suami, beban istri, gitu-gitu ya. Pokoknya kategori beban gitu ya. Masuk nanti diikhtisarkan di sebelah debit, bebannya ke kredit. Kalau pendapatan berarti bagaimana? Ayo, kalau pendapatan. Ikhtisarnya di mana kalau pendapatan, teman-teman? Bentar, saya kasih lihat yang ini biar nggak bingung ya. Saya kasih bukain yang ini dulu. Pendapatan, debit, ikhtisar laba rugi, kredit. Ini kadang-kala teman-teman masih bingung-bingung nih. Saya coba tunjukkan dulu ini ya. Sabar. Saya cari dulu, saya pernah bikin satu slide terkait itu ya. Nah, ini teman-teman, kelihatan nggak? Ini teman-teman ya, jadi kalau masalah jurnal penutup itu nggak boleh bingung. Karena kalau di jurnal penutup, ini ada 4 akun ini yang ditutup teman-teman ya. Pendapatan, beban, pengubah, dan ikhtisar laba rugi. Kalau pendapatan, jadi jurnal penutupnya itu nanti kita mengkreditkan ikhtisar laba rugi. Karena kan kalau yang ini dia bertambahnya di kredit. Makanya kita tutup, kita alihkan ke debit. Begitu pula sebaliknya yang beban yang kita bahas tadi. Itu teman-teman ya. Nah, kemudian yang kalau prive bedanya kita yang awalnya kalau prive itu bertambah di debit, jadi kita alihkan ke kredit. Yang kita temannya adalah modal. Karena kenapa modal? Karena dia pengubah modal, teman-teman. Dia mengurangi modal, gitu ya. Nah, kemudian untuk ikhtisar laba ruginya itu dia
Kalau misalnya perusahaannya profitable atau laba, berarti ikhtisar laba rugi pada modal. Tapi ketika dia loss atau rugi, berarti modal pada ikhtisar laba atau rugi. Gitu. Ya teman-temannya, tergantung kita mau lihat mana. Ya, kita lihat mana. Karena karena kenapa dia dikatakan nominal, dia ini nggak muncul lagi ke periode berikutnya. Dia nggak muncul. Tapi dia jadi apa? Jadi loss or profit. Kemana ini, Kak? Ke dalam laporan perubahan modal. Karena kalau dia profit, dia akan menambah modal. Karena kalau dia loss, dia akan mengurangi modal. Gitu. Oke ya. Bentar, saya ganti lagi ke soal. Oke, lanjut 20 lagi. 28. Tadi ini sudah dijawab ya, yang C sama ibu siapa tadi, kakak siapa tadi. Lanjut. 28, teman-teman. Pada 5 September, perusahaan Rahmat Jaya membayar beban asuransi untuk 1 tahun sebesar 15 juta. Jika dicatat dengan pendekatan laba rugi, jurnal yang dibuat pada awal periode berikutnya adalah... Ayo. Oke, teman-teman banyak terkecoh di sini kan? Dia bilang di awal periode, bukan di akhir. Kalau di akhir berarti apa? Penyesuaian. Kalau dia bilang awal periode berarti apa? Pembalik. Ya. Coba kalian jawab apa kemarin ini? Ya, jangan diam-diam cantik. Iya, pembalik ya. Oke, kalau tadi dia bilang itu akhir, teman-temanku, baru jawabannya yang penyesuaian. Kalau dia bilang di akhir periode, gitu ya. Paham ya? Berarti jawabannya ini yang tepat adalah yang alfa, ya, yang A. Gitu. Karena kalau dia penyesuaian gimana coba Nyonya Tuan, aku mau tanya. Kalau penyesuaiannya gimana coba? Kalau penyesuaiannya kan jurnalnya asuransi dibayar di muka pada beban asuransi sebesar 10 juta. Saya nggak kasih tahu dari mana 10 juta, tahu kan? Karena dia bilang berapa itu dia rumusnya ya. 8 ya, 8 per 12 ya. 8 per 12 kali 15 juta. Hasilnya 10 juta. Itu ya. Makanya yang ketika kita mau buat ke awal periode berarti muncul pembalik. Pembaliknya ya kita balik aja langsung. Begitu ya. Kebalikannya. Itu ya. Oke, next 29. Berikut data sebagian transaksi pada perusahaan jasa. Diterima pinjaman untuk menambah modal, dibayar biaya reklim. Permintaannya apa nih? Oh,
Dia bilang pencatatan transaksi dalam jurnal umum yang benar. Berarti kita ini ada transaksinya, ini jurnalnya kita buat. Ya. Ini gimana caranya nih? Coba kalian ini screenshot dulu, terus satu-satu kita lihat ya. Satu coba. Coba kita lihat yang pertama. Diterima pinjaman dari bank sebesar 15 juta untuk menambah modal. Berarti akunnya adalah kas pada mod. Benarkah atau salah? Benar apa salah yang pertama? Ayo, benar apa salah teman-teman? Benar. Hah? Salah atau benar? Coba teliti lagi. Salah atau benar? Dia bilang loh, diterima pinjaman dari bank. Pinjaman loh ini. Tapi dia bilang di sini modal. Benar atau salah? Salah. Ini salah. Ya. Kedua, dibayar biaya reclaim. Biar biaya reclaim pada harian Kompas 325. Beban reclaim pada kas. Ini benar apa salah? Benar. Nah, ini diselesaikan pekerjaan langganan dan jasanya sebesar 3,250, baru diterima tunai 1,250 dan sisanya bulan depan. Berarti ini 2 jutanya piutang ya. Oke. Kita lihat kas pendapatan. Nggak ada piutangnya. Benar atau salah ini? Salah. Salah. Berikutnya yang berikutnya. Diterima sebagian tagihan 2.650. Sebagian tagihan. Berarti piutang nih. 2.650. Mana tadi? Oke, ini berarti Benar. benar. Ini apa lagi ini? Ini apa nih? Ini apa nih teman-teman? Oh, nggak ada lagi ya. Berarti ini nggak ada ya. Ya kan? Benar nggak? Ini ada nggak? Ini nggak ada ya. Benar nggak? Coba. Ini kas piutang. Ah, ini. Ini yang nomor berapa tadi nih? Yang ini nih. Mana tadi sih? Ini nomor 1. Bentar. Yang nomor ini loh. Yang ini loh. Yang ini. Yang nomor transaksi nomor 3. Dia benarnya yang ini. Yang ini. Ya kan? Ya nggak? Betul? Iya. Betul. Terus kalau yang ini piutang usaha ini salah. Jadi yang benar yang mana? Yang 2, 4, dan 6. Ada nggak? 2, 4, dan 6. 2, 4. Yang C ya. 2, 4, dan 6. Itu ya. Oke, lanjut. Ini apa lagi ini? Apalagi ini, disuruh apa kita ini? Perhatikan jurnal di bawah ini, manakah transaksi yang sesuai berdasarkan jurnal yang ada? Manakah transaksi yang sesuai berdasarkan, jadi ini kita dikasih jurnalnya, kita cocokkan yang mana transaksi yang tepat. Gitu ya. Kita lihat, gedung, kas, utang usaha. Enggak, gedung, kas. Coba kan jawab apa kemarin ini? Tuan X menyewa gedung sejumlah 30 juta. Kalau menyewa berarti nanti ada sewa diterima dibayar di muka dong. Berarti ini salah. Dibayar biaya sewa kendaraan. Sewa kendaraan, tapi kok ini beban perawatan, berarti salah. Dibeli gedung seharga 30 juta, dari jumlah itu baru dibayar 20 juta dan sisanya diangsur bulanan. Berarti apa tuh? Berarti gedung dia bilang di sini baru dibayar tunai, gedung, cash, utang. Benar nggak? Benar ya, sama dengan ini kan. Nilainya 30, baru dibayar 20,
sisanya utang 10. Oke, berarti yang tepat adalah yang A. Yang ini. Transaksi A di pilihan yang C. Oke, gitu ya teman-teman. Paham? Paham yang ini? Paham. Oke, lanjut. Wah, ini apa lagi nih? Mana sumber transaksi yang benar berdasarkan jurnal di bawah? Mana ini? Coba kita analisis dulu. Mei 12. Yang mana ini jawabannya? Ini kas piutang pendapatan jasa 15 beban listrik dan telepon pada kas, utang usaha pada kas. Kita coba analisa dulu. Mei 12 diterima pendapatan jasa sebesar 500.000. Ini benar atau salah nih? Salah ya? Ya enggak? Salah. Karena ini dia ada kasnya. Ada piutangnya maksud saya, maaf. Ya. Ini dibayar beban listrik dan telepon secara kredit. Kalau kredit berarti menimbulkan tadi accrued expense atau BYMHD. Berarti ini juga salah. Perusahaan menerima pelunasan utang usaha sebesar 470. Menerima pelunasan utang usaha. Kalau berarti kas dong. Ini kok kasnya di kredit, kebalik ini. Berarti salah. Perusahaan menerima pendapatan jasa secara tunai 325 dan berupa tagihan 175. Berarti ini yang bentuknya piutang. Ini yang bentuknya cash. Berarti totalnya berapa nih? 500 Kak. Nah, ada nggak? Kasnya 325, piutang 175. Pendapatannya oke, benar. Berarti yang benar yang D. Yang E salah apa gimana? Perusahaan menerima piutang usaha 470. Ini piutang, ini utang. Berarti salah. Oke. Gitu ya, berarti yang delta. Ada pertanyaan? Masuk ya, masih masuk ini ya. 32. Agak masih ini ya, saya rasa kalian juga kemarin yang masih yang bingung siapa sayang? Nggak ada ya? Bisa semua cantik? Bisa, oke bisa. Saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Sudah. Nah, sumber pencatatan buku besar yang benar, yang mana? Yang mana? Yang ini sudah pasti, nggak boleh salah kalian jawab ini. Yang salah harus privat lagi. Bercanda, ya. Jurnal umum, ya. 33. Jika akun perlengkapan sebelum penyesuaian tanggal 31 Desember menunjukkan saldo 2.250 dan perlengkapan yang tersisa pada 31 Desember berjumlah 950, maka ayat penyesuaiannya adalah yang mana ini cintaku? Ayo, gampang nih, coba. Penyesuaian perlengkapan. Ingat kalau penyesuaian perlengkapan yang dicari apanya, manis? Yang sudah dipakai. Yang sudah dipakai. Pintar. Jawabannya yang delta karena 2.250 tersisanya 950 berarti yang terpakainya 1.300.000. Ini kita harus akui sebagai expense. Gitu ya. Oke, pintar. Next 34. Coba. Loh, kok banyak? Bukannya kemarin sampai 35 soal aja ya? Ayo 34, yuk. Kertas kerja sebuah perusahaan jasa per 31 Desember 2000 menunjukkan saldo kolom jumlah laba rugi sisi debit. Dia bilang di mana nih? Kertas kerja. Berarti kalau kertas kerja merujuk kemana sayang? Merujuk kemana? Ke neraca lajur. Ya. Berarti dia bilang kolom laba rugi sisi debit 27.400.000
dan kreditnya 75 juta. Nah, ini apa berarti jawaban kalian? Ini ingat nggak? Ketika kalau misalnya di ini ya, teman-teman harus ingat ya, harus tahu ini juga. Karena kalau anak SMK itu ya saya dulu anak SMK soalnya ya. Itu pakai album itu namanya apa ya? Salah sedikit sampai beralbum-album, apa nama kalian bilang itu? Buku yang tebal itu loh, yang kita tulis harus pakai tangan itu ya. Kadangkala nggak balance-nya di mana? Dibuat neraca lajurnya itu, tapi itu 10 tahun yang 2012 itu berapa tahun sudah? Berapa tahun berapa 2024 ini? 12 tahun yang lalu ya. Oke. Yang mana? Yang ayo. Yang Charlie ya, saldo laba. Karena begini teman-teman. Karena kan kalau saya gimana sih ininya ya? Ya kayak gini. Misalnya di sini laba rugi, di sini neraca ya teman-temanku ya. Kalau di laba rugi apa tadi? Beban-beban sama pendapatan. Di sini beban, di sini pendapatan, di sini aset ya kayak gitu ya. Di sini U plus E-nya gitu ya teman-teman. Nah, misalnya kalau pendapatan lebih besar dari beban berarti apa? Ayo bersuara dong. Nah, ya, kalian lihat nggak di layar saya ini apa? Di layar saya apa teman-teman? Di layar itu kertas kerja maksudnya. Maksud saya di layar saya Excel atau soal? Soal, oke. Oke, Kak Febriana pintar ya. Pendapatan, oke, laba. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ya, saya lanjut lagi. Nah, saya lanjut lagi. Karena kalau pendapatan tadi lebih besar, berarti kita lihat di sini kan saldonya kadang nggak balance ya, nggak balance. Misalnya di sini tadi 111, di sini 151 gitu ya. Berarti selisih 40 misalnya ya. Nah, 40 ini untuk mencocokkannya kita taruh di sini ya, di sisi debit. Nah, supaya dia jadi balance, jadi sama 151. Gitu sebaliknya. Nanti karena saya bilang tadi itu karena dia bilang ini di sisi debit, berarti otomatis kan dia laba ya teman-teman. Kalau dia laba berarti otomatis menambah modal. Modal di sini di sisi kredit. Berarti kita taruh di sini nih nanti yang 40-nya. Nah, kalau dia rugi ya kebalikannya. Berarti yang tepat adalah yang Charlie ya, saldo laba sebesar 47.600 dicatat di kertas kerja, kolom laba rugi di debit dan neracanya di kredit ya. Ini kredit, ini debit. Berarti yang benar yang C. Ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut. 35. Lanjut ya. Jasa pengiriman lancar. Dengan demikian ekuitas perusahaannya berapa? Ayo ini gampang. Jawab cepat. Berapa? D. Yang 200 juta D. Yang D, kok tadi saya dengar bilang C? D ya. Yang D, Kak. delta. Oke, pintar. Kenapa delta? Ayo yang lain. Ini kan sudah jelas. A sama dengan U plus E. A-nya 500. Kewajibannya 300. Terus E-nya 200. Gitu ya, cintaku. Oke, 36. 36 apa? Mana 36? Oh ini. Berada di Bogor, memiliki aset 1,5 juta dan kewajiban sebesar 200 juta. Pada tahun ini perusahaan memperoleh pendapatan bersih sebesar 75 juta.
modal perusahaan setelah terjadi berapa modalnya. Di sini dia nggak nyebutin beban. Jadi kalau nggak nyebutin beban nggak usah dicari-cari ya, karena tadi saya sudah bilang pendapatan kurang beban jadinya dia menambah modal. Karena di sini nggak ada bebannya, teman-teman nggak usah cari-cari yang nggak ada nilainya. Fokus yang ada nilainya. Kalau nggak ada ya sudah lewatin, berarti 0. Anggap bebannya itu adalah 0. Jadi nilainya berapa ini? Yang mana? Yang E, pintar ya. Karena kalau misalnya ada bebannya cintaku, berarti pendapatannya dikurangi beban dulu ya. Berapa hasilnya di sini itu yang kamu tambahkan sama apanya? Ayo, tambahkan sama nilai akhir modal. Tapi di sini dia nggak nyebutin beban, ya udah pendapatannya aja. Anggapnya 75 dikurang 0 sama dengan tetap 75. Berarti yang tepat adalah yang E ya. Begitu. Ada pertanyaan yang bingung cintaku? Tidak ada ya? Saya terlalu cepat kah kakak-kakak? Saya terlalu cepat kah? Lanjut. Manakah persamaan akuntansi yang tepat? Ini yang mana? Oke. Ada yang bilang itu, ada yang mana? Ada yang bilang ada yang bilang A, ada yang bilang C. Jadi jangan bingung teman-teman. Ya ini sengaja nih diputar-putar. Sengaja nggak ada persamaan yang paling umum. A plus E. Ini kan persamaan umum kan. Tapi ini bisa diubah-ubah teman-teman. Ya, tapi ubahnya ya harus konsepnya harus benar kayak gini. Berarti kalau ini bisa diubah jadinya apa? Jadi bisa 3 persamaan. Ya enggak? Benar enggak? Jadi persamaan 1 ini, persamaan 2 apa berarti pakai U? Berarti U sama dengan A min E. Kalau yang ini persamaan ketiga E sama dengan A min U. Benar enggak? Mana antara 3 ini yang cocok di sini? C. Baterai saya lowbat yang buat oret-oretannya. Berarti yang benar adalah yang C. E sama dengan A min U. Pinter. Ini yang sama ya. Oke. Ada pertanyaan? Karena kalau pakai yang ini nih persamaan 1 nih, ini terlalu umum. Nanti diubah sedikit bingung lagi. Enggak ya? Aman ya? Lanjut. Oke. Ini benar kan? Ada lagi, ini nggak ada yang bingung persamaan ini. Oke. Ada yang bingung nggak di sini? Nanti dibilang. Tidak. Iya Kak Dewi di share ya, tapi nanti besok di share-nya. Karena kan ini harus nunggu recordingnya ke upload dulu ke Drive. Nah, berikutnya 38. Dibeli perlengkapan kantor 2 juta toko makmur dibayar tunai. Analisisnya apa? Yo, ini gampang nih, yang mana nih? Tunggu saya ambil lagi pulpen saya, semoga sudah terisi. Bismillah. Oke, lanjut. Yang mana? Oke, jurnalnya apa? Perlengkapan, ya kan? Perlengkapan pada kas, terus pada Utang. utang. Berapa perlengkapannya? 2,7. Terus dia punya kasnya berapa? Ini 1,7, utangnya 1. Ini bertambah, ini berkurang, ini bertambah. Ayo analisis yang mana? Yang D, oke, good, pintar. Yang delta.
Kalau tadi pakainya ini ya, di sininya ada yang plus, ada yang min, sekarang Dede itu sama, jangan bingung kakak-kakaknya. Yang 39. Pada tanggal 31 Desember, neraca saldo PT Rahmat Jaya terdapat akun beban sewa 24 juta. Sewa dibayar tanggal 1 Maret 2018 untuk AJP. Jurnal penyesuaiannya gimana? Gampang, yuk. Mana? Saya lihat komen dulu. Yang apa? Ayo. D atau A? A. Jangan keliru, Cinta. Yang A. Coba saya mau tanya dulu. Kalau jurnalnya gimana? Kalau misalnya kita beli jurnal awalnya gimana? Jurnal awalnya. Ada yang bisa jurnal awalnya gimana? Oh, oke, good ya. Sebentar, ada yang lain yang mau bertanya? Lanjut. Ini kalian nggak cukup waktunya buat ini ya, buat tryout 20 soal. Nggak usah soal lagi ya. Ya, gimana? Nggak usah ya? Oh, nggak ada suaranya sih. Oke, lanjut. Ya, benar ya, karena dia bilang ini terdapat akun beban sewa 24 juta. Karena kalau kita pertama kali transaksi, karena dia pakai akun beban ya. Jadi ada dua, metode beban sama metode aset. Kalau dia bilang pakai aset, kalau di soal disuruh pakai aset, berarti contohnya apa? Sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Kalau ini pada saat awal transaksinya berarti beban sewa pada kas senilai 24 juta gitu. Karena dia menggunakan metode ini laba rugi atau beban, ya, berarti di akhir tahun udah berapa bulan yang kepake, teman-teman? 24 juta. Berarti berapa bulan tuh yang kepake? 10 ya? Bener ya? Berarti 10 per 12 kali 24 juta. Nah, 2 bulan tersisa lah istilahnya. Ya. 2 bulan, sisa 2 bulan. Ini kan yang terpakai nih ceritanya ya. 24 juta. Berarti ini ada 20 juta. 24 kurang 20 berarti sisa 4 juta. Nah, karena kita pakai metode beban, kita harus akui yang tersisa ini. Makanya 4 juta. Lanjut. Yang B. Oke, ini sudah benar, sudah jelas sekali bahwa yang akun real adalah kas, utang, dan modal. Oke. 41, apa yang berkurang di debit? Allahu Akbar, sudah azan weh. Akun apa saja yang berkurang di debit, sayang? C. Yang C. Utang, Cari modal, pendapatan. modal dan pendapatan ya. Good. Yang di tengah itu kalau kita pakai AUMPB ya. Nah, berarti utang, modal, pendapatan. Oke, selesai. Ya, sudah habis ya? Oh ya, sudah habis. Bagaimana, kalian masih mau buat saya kasih soal buat kalian latihan atau tidak? Mau, Kak. Tapi udah maghrib nih. Harusnya tadi kita sampai 17.30 sih. Mau ya? Gimana ya? Bentar, oke, sebentar, sabar perempuan-perempuan manis. Apa namanya tadi tuh?
Sekarang buka quizesnya semua. Buka quizes. Ini agak sulit sedikit nih. Tapi kalau kalian udah basicnya kuat kayak yang tadi, insya Allah bisa. Sebentar. Kak, kalau kuisis harus dikerjakan sekarang atau kita diberi waktu nanti? Sekarang ya. Makanya saya tanya tadi mau tidak ini, kalau enggak ya enggak usah. Gitu. Tadi saya pikir saya bisa jelasinnya itu 60 menit aja, 30 menit kalian kuisis, kan 90 menit seharusnya. Cuma karena tadi aja saya ini dibilang agak cepat, apalagi saya cuma 60 menit udah kayak ini dong saya nanti, udah kayak angin topan saya menjelaskan. Sebentar. Ini saya menjelaskan 90 menit aja masih cepat. Apalagi 60 menit ya. Sabar ya. Jadi gimana, ini mau tidak? Saya kembali ke kalian lagi. Nggak ada, kalau Gform nggak bisa udah ya. Gform nanti saya mau buat pada saat untuk FR-nya. Sudah buka? Oke, saya masukkan ini dulu. Sabar. Masuk di sini, itu kodenya. Sebentar. Kelihatan? Gimana sih? Nah, sudah kelihatan. Masuk. Di layar saya apa? Bukan WhatsApp saya kan? Nih, saya kasih di link chat lagi nih. Tuh. Pakai itu aja Kak Amalia, pakai yang link yang sudah saya share itu Kak. Nih. Klik aja linknya langsung. Oke, ini saya nggak tampilin dashboardnya di sini ya. Jadi kalian langsung mulai aja di situ nanti.